Anak raja memakai katun. Katun dibeli begitu mewah. Saya tak lagi memulai dengan pantun. Sudah dihabis oleh pimpinan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini dapat berkumpul bersama di Panti Asuhan Aisyah Ampang Puranji pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan rahmat dan izin Allah, kita bertemu saat ini dalam forum pengajian ini sesuai kata ibu pimpinan tadi, sampai minggu dalam sebulan itu ampe-ampenya barisi jo pengajian di minggu dan kampe ko di panti asuhan ampean dari nabu minggu pertama di mana ibu? Nurul Iman. Minggu kedua kecamatan. Minggu ketiga kelurahan. Minggu kampe panti asuhan. Mudah-mudahan nanti kita masuk salgo nampal yang ditinggihan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, manusia pilihan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, seluruh hadirin serta anak-anak kami yang kami sayangi. Kita saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini terjadi peristiwa luar biasa pada diri Nabi. Yang peristiwa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu di surah Bani Israel atau surah Al-Isra ayat yang pertama. Jadi menolak kebenaran bahwa Isra Mi'raj itu terjadi tidak bisa. Kalau ada orang membantah bahwa Isra Mi'raj itu omong kosong, berarti dia tidak percaya dengan ayat tersebut. Maka kita sebagai umat Islam yang meyakini Allah, meyakini Rasulullah, meyakini Al-Quran Kitabullah, yakin dengan sepenuh hati bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa hikmah kita mengenang peristiwa Isra Mi'raj tersebut atau memperingatinya di bulan Rajab ini? Hikmah yang pertama adalah supaya kita semakin yakin dengan kebesaran kekuasaan Allah. Mengapa kesimpulannya seperti itu Pak Ustadz? Sebab peristiwa itu luar biasa. Perjalanannya sangat jauh jaraknya, waktunya sangat singkat. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Anak-anak Ustadz, tahu kalian tak? Berapa jarak Makkah di Palestina? Sekitar 1350 km. Saya punya sebuah buku, kebetulan saya bawa.
Di situ ada tulisan berjudul Isra wal Mi'raj dan rasio orang modern. Apa kata penulis buku itu? Jarak Makkah Palestina itu sekitar 1350 km. Di zaman peristiwa Isra Mi'raj terjadi, kendaraan yang paling kencang ada ketika itu hanya unta je kuda. Jarak Makkah ke Palestina kalau jauh tu sebulan baru sampai. Umpama kok pai tanggal 1 Maret dari Makkah, tiba di Palestina tanggal 30. Balik lo ke Makkah balik, sebulan lagi pula baru tiba di Makkah dia. Sementara di waktu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Nabi Muhammad tidak hanya sampai ke Masjidil Aqsa, tapi dengan kekuasaan Allah menembus 7 lapis langit sampai ke puncak yang paling jauh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Di waktu itulah Allah Ta'ala mewajibkan kepada Nabi kita dan kepada kita semua perintah sholat 5 kali sehari semalam. Kalau hanya semata-mata dengan akal kita berpikir tanpa ada iman di hati yang menjadi alas pikiran tersebut, maka kita akan bersikap sama dengan orang kafir Quraisy yang menuduh Muhammad sudah gila lantaran menceritakan Isra Mi'raj. Bagi saja Pak Ustaz, pulang dari Isra Mi'raj itu Nabi kan tamanung di muka rumahnya. Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Kalau dulu ketika mau mengaji di surau, bulan Isra Mi'raj kok lagu yang diapakan lagu itu 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Ulang balik Bu, 27 Rajab. 1, 2, 3. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya Untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Alhamdulillah. Tepuk tangan ke orang sama. Kalau orang masjid ada tepuk tangan. Ya. Sana nanti Bu, lain dapat jadi ibu. Di beberapa tempat ambo ceramah, ambo ajak malaguan Isra Mi'raj Bu. Tidak tahu je lah. Tapi ambo tukar lagunya. Cos sambung lagu kau kecil ambo. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Aku dah sampai ke ujung. Ibu jamaah ini muliakan Allah, anak yang kami hormati, yang kami sayangi. Jadi lagu-lagu Islam itu dihidupkan kembali. Ya, anak-anak bertujuh, macam saya ada koleksi nyanyian Islami di dalam kotak memori kalian. Misalnya ketika Maulid Nabi 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Islam Nabi Muhammad dilahirkannya 571. Oke, makasih Bu. Cuma saya anak-anak nak barang dengan hari tujuan. La ilaha illallah. Kini kok kalau anak-anak remaja ada lagu itu namanya nyapa Bu. Ada lagu namanya nyapa. Di depan orang tua kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya. Kabar ibu jamaah yang dimuliakan. Amo kalau urusan lagu melaku Bu, alun kalah di ibu lagi. Amo pernah juara 1 solo song tingkat keluarga. Kabar ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi 27 Rajab malam Nabi pagi, tanggal 28 Rajab pagi-pagi Nabi tamanung di muka rumahnya.
Ana naman mga Nabi paalah caro ekwa. Kaman carituan kejadian tadi malam ke umay ambo. Lain kapicayo ekwa. Adalah nyo sangat jauh ko katunyo singkit bana. Ko ingat kali carituan ada kewajiban solat dan diwajibkan Allah kambo di umay ambo. Kok kali carituan ni yakin orang bah. Agak terpikir-pikir dek Nabi. Lewat ketika itu di muka rumah Nabi, musuh perjuangan Islam ketika itu Abu Jahal. Paman, iya paman. Bakok buruk namanya pagi-pagi. Anak berpikir, oh iya ada problem seketek paman. Atau what can I do for you? Kalau Abu Jahal itu pandai bahasa Inggris. Kalau itu juga boleh gitu. Dia pakai bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Bahasa awak dia pun aku. Ya, namanya dimuliakan Allah. Ada yang kau pikirkan Muhammad? Paman, malam tadi aku di barangkaian Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Naik ke Sidratul Muntaha menembus 7 lapis langit. Diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi ambo umat ambo untuk solat 5 kali sehari semalam. Kejadian itu paman terjadi malam tadi lewat dari tengah malam. Ambo lah sampai berbalik kemari sebelum jam 5 subuh tadi. Ketika itu Abu Jahal berdua kawannya bu namanya Mut'im bin Adi. Cek Mut'im ko ke Abu Jahal. Abu Jahal, kau lihat aman kanan. Sejauh itu bisa bertampu dalam waktu dan singkatnya. Kecil Abu Jahal, dia sama maklum selawat Mut'im. Ini kan baru kematian bini. Sudah tu pamannya Abu Talib baru meninggal pulau. Mungkinlah putih tadi tiga salai. Aku menggigau yo. Anda itu do ibu do ada dia walau apa ini kan keluarga suku kita jo. Kita tolong lah. Oh jadi paman? Iya paman. Oh kamu bantu mengumpul orang banyak. Terima kasih paman kok paman lima sadio menolong aku. Oh kok soal kumpul mengumpul orang dan ragu oleh Muhammad. Anggota kami banyak. Aman. Abo utus anggotamu masuk kampung keluar kampung menyampaikan pengumuman untuk menghadiri carito Isra Mi'raj yang akan engkau sampaikan beko. Terima kasih paman kecil di pulau. Tapi setelah dia bubar menemui Muhammad tadi, nyuatur rencana di Abu Jahal ke Mut'im bin Adi. Hai Mut'im, beko Muhammad bercarito kan? Kecarito itu kan tidak masuk akal no. Angsora ada yang jauh ya. Muhammad pula kan naik. Itu rencana. Oh lu kumpul orang banyak bu. Nang gadang nang ketek tua muda laki-laki padusi. Bakumpul dah ke Ka'bah kesadue. Rami nan datang nan tibu sendah hadir ni. Rami nan datang nak tibu. Lalu Nabi baca itu. Ringkas cerita lah selesai seluruh kejadian yang dialami Nabi itu sampaikan. Mut'im bin Adi, kau menunjuk interupsi Muhammad. Iyo Pak Mut'im, aduh. Kok iyo tadi malam engkau mi'raj sampai ke langit ketujuh, buktikan ke kami kini kedua. Cukup angkat kaki engkau Muhammad. Nyuturi yang sering Nabi nyebut, angkat kaki suwe, bentuk apa? Warfa ukhra kecil Mut'im kau. Angkat cik lain, nyutur, nandang suwe, angkat lagi dah Nabi. Kecil Mut'im kau tak baik itu Muhammad. Kan dua sekali angkat. Bila para lu calian kamu kau kami kuat engkau tabang sampai ke langit itu. Kok iyo sampai ke langit kan? Kedua. Kecil Nabi kok itu kanda Pak Mut'im itu jatuh adanya. Lalu sawahnya. Engkau sudah gila Muhammad. Mengangkat dua kakimu sekaligus sekali angkat tidak bisa. Mana mungkin kamu bisa sampai ke langit? Menyuruh pasoraan lah bersama-sama Muhammad lah kan naik. Nyobela Nabi di Abu Bakar Siddiq. Nyokaja Mut'im bin Adi itu nyesiapkan katupek tungkuluji. Salam dari Binjai. Bertinju di pangkal Ramadan. Langsung tersungkuh si Mut'im kepada Abu Bakar. Hai Mut'im, hati-hati kamu kalau bicara.
Walaupun cerita Muhammad itu tidak masuk akal menurut otakmu, tapi menurut iman di dadaku, itu benar-benar terjadi. Abu Bakar tagak di samping Nabi, Abu Bakar pun pidato. Abu Bakar, wahai seluruh penduduk Mekah, baik yang beriman kepada Muhammad atau yang tak percaya dengan ajaran Islam yang dibawa Muhammad, demi Allah, saya bersaksi apa yang diceritakan oleh Muhammad itu adalah benar. Alasannya ada dua. Yang pertama, pada malam itu Muhammad tidak berjalan dengan kakinya, tidak pula memakai unta dan kuda, tapi dia diperjalankan oleh Allah. Kalau Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin di alam ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kedua alasannya, Muhammad itu orang jujur. Dari kecil kita memberinya gelar Al-Amin. Tak pernah dia berbohong sekalipun. Mustahil, tak mungkin ucapannya itu mengandung kebohongan. Kalau kalian tak percaya itu hak kalian, tapi saya sebagai seorang mukmin yakin sepenuhnya bahwa itu benar-benar terjadi. Sejak saat itu bertambahlah nama Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq. Saya nama lengkapnya Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu artinya yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi orang yang pertama yang meyakini kebenaran peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar Siddiq. Ini hendak mengukur dengan akal saja, sebabnya yakin akal kau ketek kemampuannya. Akal kau diciptakan tak ternalar dari Isra Mi'raj. Tapi kalau akal itu dialas dengan iman bahwa Allah berbuat sekehendaknya, tidak ada yang tak mungkin di alam ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, pola pikir model Abu Bakar kau yang harus kita miliki, Bu. Sebab beragama kau ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau di akal. Salah satunya perkara mukjizat. Bu, bertanya Bu Cikgu, ibu kan punya anak, nah, punya anak ibu, Bu. Alhamdulillah. Kira-kira secara sunnatullahnya, Bu, kalau tidak ada suami, Bu, bisa punya anak. Tidak ada. Tapi kenapa Maryam, wanita solehah yang hidupnya tak pernah disentuh oleh laki-laki, bisa juga punya anak yang bernama Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, walaupun Maryam tak punya suami. Bapak bisa tuh Ustaz? Allah yang berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada suami Maryam no, tapi punya anak juga yang bernama Isa alaihissalam. Itu kehendak Allah. Sebenarnya ibu dengan anak kami ada lebih ajaib daripada Nabi Isa alaihissalam. Siapa? Yaitu penciptaan Nabi Adam. Ayah dah ada, amal dah ada, tapi ada dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk uraian nomor 1 ini saya bertanya kepada Ananda semua. Nabi Muhammad di waktu Isra Mi'raj itu, iya Bu, lanjut Bu. Di waktu Isra Mi'raj itu berjalan atau diperjalankan? Ulangi, jawab yang kompak. Berjalan atau diperjalankan? Aktif atau pasif? Pasif. Kalau aktif berarti berjalan, nyonya berjalan. Kalau diperjalankan berarti nyonya pasif. Yang aktif siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkan sebuah kendaraan yang sangat kencang, saking kencangnya melebihi kecepatan kilat. Nama kendaraan itu adalah burak. Apa namanya? Burak. Kilat bahasa Arabnya barqun. Bentuk jamak dari barqun itu adalah burak. Jadi sangat kencang melebihi kilat sehingga jarak yang begitu jauh bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Bu, aku pernah didebat di anak SMA, Bu. Oh Ustaz, tanya aja Ustaz. Aduh, jamu. Kok iyo sekancang itu lari burak Ustaz? Lebih kancang dari kilat, berarti lebih kancang dari cahaya Ustaz. Iyo, jamu. Cahaya Ustaz 300.000 kilometer per detik. Menurut ilmu fisika Ustaz, kalau sebuah benda
melaju dengan kecepatan secepat cahaya, benda itu akan hancur menjadi abu. Muhammad kau nak bagi Allah dia Ustaz. Lalu Abu Dawud lihat ayat itu kembali. Di situ ada kalimat allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Berarti kepergian Nabi dengan memakai kendaraan yang sangat kencang itu berada dalam pengawasan dan perlindungan Allah. Walaupun badannya jenis benda takkan tubuh kita kok, tapi dilindungi dengan kekuasaan Allah. Nak hancur kok, walaupun burak lebih kencang dari kilat. Sekali lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nomor 1, hikmah dari Isra Mi'raj. Dalam diri kau keyakinan ke Allah kau perlu kita kuatkan. Dulu tahun 2009 lah kita rasuan gampo na sangat kancang, ya Bu. Saking kancangnya gampo ketika itu 7 onda berbalik di muka rumah Bu. Kawan kebetulan datang merabah ke Sadoe di muka halaman rumah itu. Beberapa rumah di sekitar itu hancur roboh. Banyak perkiraan manusia, Padang khususnya Sumatera Barat umumnya waktu itu akan digulung oleh tsunami. Itu perkiraan manusia. Tapi manusia hanya bisa memprediksi, bisa memperkirakan. Yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Untung lain nak timbul tsunami sesudah itu. Hanya gampo saja yang mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Kalau menurut teorinya akan disusul dari tsunami, tapi teori tinggal teori, yang berkuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iza zulzilatil wa akhrajatil wa qala al insanu yawma idzin tuhadditsu bi anna rabbaka yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal syarran yarah. Walaupun ayat itu bercerita tentang goncangan gempa di saat kiamat, tapi itu bisa kita pahami bahwa bumi tidak bergoncang dengan sendirinya, melainkan bergoncang atas perintah Allah. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita di Pasaman yang patang marasuan gampo cukup kuat, bahkan ada korban jiwa dan roboh beberapa rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Hikmah nomor 2. Hikmah yang kedua dari Isra Mi'raj itu, kalau kita dirundung duka, bersedih, mengadulah kepada Allah. Dari mana kesimpulan kau diambil? Sebab di tahun terjadinya Isra Mi'raj itu, Nabi kita sedang bersedih. Tadilah kita singgung sedikit. Ada 2 orang yang sangat beliau cintai, dan kedua orang ini juga mencintai Nabi. Meninggal di tahun yang sama, dalam jarak yang berdekatan. Pertama meninggal Abu Talib. Anak-anak, Abu Talib itu siapa Nabi itu? Pamannya. Kalian kan sampai tak kenal dia pribadi Nabi nak. Nabi Muhammad punya anak 7 orang. Dia dapat kalian nama-nama anak Nabi. Siapa 7 itu namanya? Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Ummu Kalsum. Kita ulang lagi. Qasim, Ibrahim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi dikaruniai Allah cucu laki-laki kembar. Siapa namanya? Hasan dan Husain. Ustaz pernah bagi ceramah di buku anak SD. Kamu tanya, siapa tahu nama cucu Nabi laki-laki kembar berdua? Awak tahu pak kecilnya? Siapa? Upin Ipin pak. La ilaha illallah. Bila lo Upin Ipin jadi cucu
Nabi. Upin Ipin itu cucu opa, cucu atuk dalang, adik dek karos, kemenakan angkel atom jo angkel mutu, teman jangkit pisan pizi meme makil. Aku dah pengen ustaz. Aku aja mengawani anak aku kok menonton film. Aku dah pengen aku ya. Jadi asal disawit laki-laki kembar madua, de anak-anak kota Pangaru de tayangan TV, no sawit Upin Ipin. Padahal cucu Nabi Hasan dan Husain. Abu Talib paman kesayangan Nabi, ya meninggal di tahun Isra Mi'raj itu terjadi. Tidak lama sudah Abu Talib meninggal lo orang rumahnya bu, meninggal pulau Khadijah. Oleh kalau Khadijah kok dibaca luar biasa cintanya ke Nabi. Nabi pun sangat cinta kepada Khadijah. Kecil Khadijah kepada Nabi di saat hayatnya akan berakhir. Kepala Khadijah berada di pangkuan Nabi. Mengeceklah Khadijah ke Nabi ketika itu. Wahai junjunganku, aku merasakan usiaku tak akan lama lagi. Kalau engkau masih membutuhkan bantuanku untuk perjuangan Islam, sementara aku nanti telah wafat, aku izinkan engkau untuk menggali kuburanku, ambil tulang belulangku, gunakan itu untuk perjuangan Islam. Itu mana jaminan Khadijah untuk perjuangan Nabi Muhammad. Kamu yakin ibu-ibu Aisyah mungkin sama itu insyaAllah ya. Cuma kadang-kadang Khadijah zaman modern itu kan aku buruk kali sabik, ada uang abang sayang, dah ada uang orang jiran. Ibu dan bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak yang membuat manusia bersedih. Nah, kalau nang muda-muda, nang remaja itu biasanya persoalan asmara. Tapi Ustaz nak ajak kalian pacaran-pacaran baru kau sekedar cari tua memahami maksud dari konsep yang Pak sampaikan. Ada seorang laki-laki hatinya terpikat kepada seorang perempuan. Lama perasaan dipendam dalam hatinya, dia sampaikan, ada mempadusi kau. Maaf, saya sudah ada yang punya. Ondeh-ondeh. Mendengar cinta ditolak, darah di kaki sampai di otak. Jantung yang tenang kencang berdetak, hati yang utuh pecah berserak, badan merano bak impok cubada. Amaran tok seturuk nyuputalah lagu-lagu melankolis, nyututi pintu, nyututi jendela, nyuputa lagu-lagu baik wati untuk mengurangi beban di dado. Merana kini aku merana, kekasih tercinta entah di mana, sendiri sunyiku dibalut sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Langsung aja bodoh ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau lagi kuat iman di dado, paling-paling dibuat ketiga hari ini. Tapi kalau lama iman di dado, tiba bisikan setan ke diri. Kecil setan alamat. Dado gunung ini kata dunia reda. Ini olehnya dipunya orang lain. Undangan istilah siap kecil setan ke pulau. Ayo lu paturian kecil setan tadi. Katiko nyo patah hati, nyo pai ke minimarket, nyo balik baygon sa kota, nyo kajan pulang capek-capek, nyo idian blender, nyo buat jus baygon. Sebelum minum jus baygon, akhirnya nyo selamat tinggal wahai dunia, hidupku tak berarti lagi tanpa cintanya. Ayy. Itulah anak muda nandak punya iman di dado. Saya lihat si Android, nak dosa buruk tu mana langkah dengan dia. Kalau Android ketika cintanya ditolak, akhirnya si Android umbang indah sayikur, bungo indah asatan kai, usah dikana duo, cari lain gantinya. Itu si Android agak playboy sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah.
Oh ibu-ibu, apa pula persoalan yang membuat kita berputus asa? Banyak. Ya. Oh misalnya, apa soalannya? Kalau suami yang tidak ada penghasilan tetap, anak dan palangnya baulah sekiuk sebentar, kita mohon kepada Allah agar diberi kemudahan menghadapi persoalan itu. Ingat, inna ma'al usri yusra. Apalagi nak? Fa inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Ayat yang terakhir, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau ayat ini kita terjemahkan dengan bahasa Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Setelah mendaki pasti menurun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru senang datang kemudian. Sabar madu ini. Ada orang yang tak sabar menghadapi kesulitan hidup, ini mau pekse. Bahkan malah so menyesal dilahirkan kata dunia itu. Akhirnya pula, mengapa aku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Saya mau penyanyi itu, Tommy Depisano. Untung si Tommy lain sadar maksudnya salah, sehingga no tambah di ujung syair lagunya itu, pernah ku sesali tapi kini tiada arti, aku melangkah dengan perasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sabarlah kita menghadapi hidup. Badai pasti berlalu. Tidak boleh dikonon susah sekali dong, tidak. Tidaklah dikonon sana sekali dong, tidak. Senang dan susah datang silih berganti. Sabarlah hadapi hidup. Dan ingat, takdir Allah itu tidak ada yang buruk, semuanya baik. Jangan kita berkeluh kesah. Sabar menghadapi kesulitan. Ya, ada cerita singkatku. Ada seorang anak muda, dia memancing ikan di sungai. Nyawantawan panciangnya ke dalam air, sambil menunggu panciang kau dimakan ikan, inyo meningadah kate. Kebetulan duduk di bawah batang baringin. Baringin ko daunnya rindang, batangnya kadang, tapi buahnya ketek-ketek. Sagadang buah bonsai, bentuk biji tasbih. Sementara di balik batang air, nampak dia nyobok batang pun dua batang yang untuk membuat kolak tu ha. Batangnya kena lui tu, tapi buahnya kadang. Kecil pemuda kau, Allah Ta'ala engkau tak adil. Kenapa beringin batangnya besar, buahnya kecil. Sementara di seberang sungai sana, labu batangnya kecil, buahnya besar. Engkau tak adil ya Allah. Semestinya buah beringin sebesar buah labu sebesar buah beringin. Kecil pemuda kok. Langsung pemuda tadi itu ditegur di Allah Ta'ala. Apa itu tegurannya? Jatuh buah beringin dan ketek itu pasti bodi juangan. Kecil pemuda kok. Alhamdulillah ya Allah. Untung buah beringin lain tak sangadan tunggu berkah. Kalau sekadar pun dua batang lah buah beringin tua, nak hidung dan pulang. Jadi segala sesuatu ada hikmahnya. Bersyukur awak. Oh ke sawah kita bu dapat padi banyak, alhamdulillah dapat padi banyak. Dosa nak bisa diagih balik baru, zakat bisa pulau dikeluarkan. Oh dapat padi sakete dek welem melabu mencik mengamuk. Alhamdulillah padiamu sakit musim kini ringan bapak pulang dari sawah. Ini sejenis aduh hikmahnya lagi. Oh dapat ibu-ibu minantu gagah. Alhamdulillah dapat minantu gagah. Ekonomi no mapan pulau sana anak kita di Buetno.
Dapat agak kurang gagah, mungkin jalannya agak tengkak seketek. Alhamdulillah dapat menantu tengkak. Indah nama piti pulang mau jak dengan bawah. Karena di susah-susah mana ini. Makanya supaya hidup kita jangan banyak berkeluh kesah, ingat sebuah lagu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Terakhir, hikmah yang ketiga, sholat 5 waktu jangan diabaikan. Istimewa perintah sholat Bapak dan Ibu. Kalau puasa turun ayat melalui malaikat Jibril, disampaikan di Jibril ke Nabi, wajib puasa Ramadan bagi kita. Tapi kalau sholat dijapui bana dari Rasulullah, dititahkan bana dari Allah Ta'ala ke Nabi di saat Nabi menghadap Allah waktu Isra dan Mi'raj. Itu menunjukkan ibadah sholat luar biasa. Aku nunjuk bantu rancak ibu laki-laki gagah kalau tidak sembahyang di hadapan Allah 0,0. Ya, tapi bantu biarlah kalimu saja menurut apa yang diajar dari Allah Ta'ala. Pelok Allah parangai elok, jago sembahyang baik-baik. Balalang rancaknya ibu dipadusi rancak mani hati elok utak santir beribadah taat. Luar biasa itu. Anak-anak kami yang di panti ku ada potensi itu bantu itu saja. Nah paling malang apa ya bu? Bantu buruk orangnya buruk hati busuk supaya pemalai utak pakar lebih. Akan mahal dari contohan bantu itu. Na'udzubillah subhanahu. Salat itu kalau tidak dibiasakan dari kecil berat, ketek raja-raja, gadang tabau-bau, gaet tanpa tiga, mati jadi parangai. Ketek raja-raja sholat sampai gadang kabiaso sholat. Lah gaet tidak namun meninggalkan sholat. Kamaningga Allah netakana dengan terlalu menjaga ibadah sholat. Pikok ketek raja-raja bajuki sampai gadang bajuki sekarajo. Lah gaet tidak diwarti bajuki dan ketika kamati reko judi mengadana. Notisian di ulang kapan kata lingonyo di waktu sakaratul maut. Pak ulang kalimat ko Pak, la ilaha illallah. Dek ina baju bisa ketika ini lagi kalau menjawab coki pala ampe amanda. Karena tidak ada kalimat tauhid di hati. La ilaha illallah. Kerajuan sholat dalam. Nah, baru pun sholat sadanya. Lima Islam. Rukun sholat. Barang mula rukun sembahyang itu ada 3 balik para karo. Dan pertama niat, dan kedua tagak berdiri batu, dan ketiga takbir lahirah. Sabananya bu takbiratul ihram. Tapi dia membaca pakai diramat itu negara saya lidah lebih betul takbir lahirah. Nakaakbe membaca al-fatihah, nakalimo itu ruku, nakaaenam iktidal. Apa makna iktidal? Kita tagak sesudah ruku, nakatujuh kita sujud, nakalapan duduk antara 2 sujud, nakasambilan tasyahud nang pertama, nakasapuluh tasyahud nang terakhir, nakasabale pasilawai kan Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dua balik membaca salam, tiga balik tarati. Apa makna tarati? Nanda ulu tidak ulu, nanda kudian di kudianan. Kita kan hanya debut lain. Aku pertama kali merekam irama itu tahun 9 balik 93. Ketika itu mambo baru sekitar tahun baru. Terkadang aku mengaji di Surau Pinang, dakik Surau Pinang itu ada namanya Surau Batu. Di Surau Batu kok kurang lagi kait sama ibu dosen. Apa mengaji guru dulu surang kapulun pun daftar namanya. Setiap petang kami malam Jumat hanya baca tu rukun solat tu boleh tadi barang mula rukun sembahyang itu. Betul itu yang apa? Kami dulu kata-kata atau main kata-kataan di surau tu. Tak ada ngalah amak kok melakukan itu. Ada pelet itu sampai ini. Jadi mendengar itu luar biasa. Makanya dengar ya. Coba kita perhatikan. Allah magih mulut cie, magih telinga dua. Maknanya tu banyaklah mendengar dan banyak magih. Banyak magih. Jadi dari mendengar ilmu mempelajari. Solat 5 waktu jangan dilupakan. Anak-anak, boleh kita berkali dalam solat. Boleh mengecek dalam solat. Kalau mengecek kita berkali bahas solat awak. Betul, tak sah je dok. Dulu guru ambo di Sanawiyah, Pak Kasmir namanya, pernah baca itu 3 orang bocor sembahyang tu. Seorang jadi imam, 2 jadi makmum. Salat di surau guru atau nyo ijo lantai nyo kayu yang mulai laku banyak mancing tu kapuyuk. Salat maghrib kok kece imam kok. Hai makmum, luruskan sah. Ya imam. Ya. Allah kece nama tu. Usalli fardal maghribi talata raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Imam Allahu Akbar diikuti dan makmum. Allahu Akbar. Rakaat pertama aman, rakaat kedua aman, rakaat ketiga terjadi insiden di luar dugaan. Insidennya pas imam ko bangkit dari rukuknya, sami Allah liman hamidah, jatuh mancing sagadang botol aqua. Lantai surau ko badaram dia imam kota kajen. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Oke mancing gadang jatuh kasih roh darah tembek kecil. Kecil makmum dan sulam di belakang. Oi imam, mengecek-ngecek mana? Kecek ngecek lain untung dari dah satu lo ngecek. Kalau enggak asam mulut jadi dua. Dan saya sembahyang nomor 3 kok. Itulah contoh beribadah tanpa ilmu. Maka di masa remaja, masa muda rajin menuntut ilmu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah tua bagai mengukir di atas air. Tapi yang harus salut ibu-ibu walaupun laku semangat belajarnya kalah dengan muda-muda. Luar biasa ibu. Anak kami juga demikian semangat menuntut ilmu. Kesimpulannya 3 saja. Hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah yakin dengan kekuasaan Allah. 2, kalau bersedih mengadu kepada Allah. Yang ketiga, salat 5 waktu jangan dilalaikan, jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Insya Allah. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya tutup, kalau ada di antara kita yang ingin mencari rekaman ceramah ini, carilah di YouTube. Ambo punya channel YouTube, nama channelnya Ustadz Al-Adiyat. Ketik saja di link pencarian YouTube tu, di searching itu ceramah Ustadz Al-Adiyat. Alamatnya ambo upload di situ. Silakan pilih yang ini bidangnya. Termasuk yang ini, beko ambo edit dulu. Setelah ambo edit, ambo upload ke YouTube.
baru bisa kita lihat rekaman ulangnya. Minta tolong tolong subscribe channel aku. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi ibadah bagi kita semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Oh, aduh, kata-kata aku dan salah, dan laporkan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Wahai warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang syuda, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah panji matahari menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam. Pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan berdamai bakti membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Tetap bersinar, sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, membuat kaum muslimin tinggalkan keraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur.